Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslim dalam pembelajaran secara daring tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi daring ini tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga diri kalian masing-masing, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar anak-anak semuanya. Mari kita melanjutkan kembali untuk pembelajaran tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, baik perlu kami ingatkan, kemarin kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bagaimana anak-anak itu membuat laporan pengamatan yang ditulis dalam bentuk ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian yang berikutnya, kemarin anak-anak juga sudah belajar bagaimana anak-anak mengetahui manfaat adanya tumbuhan dan 5 akibat tidak ada tumbuhan. Serta anak-anak juga mempelajari bagaimana kondisi geografis keadaan negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam pembelajaran yang kedua ini kita nanti akan mempelajari bagaimana setelah kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sebagai manusia selalu berusaha untuk mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itulah bentuk dari penerapan Pancasila sebagai insan beragama. Baik, kita ingat kembali bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Terdiri dari 5 dasar. Coba kita ingat kembali Pancasila. Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang emas. Nah, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya sekedar diingat, bukan hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan Pancasila, sila yang ke-1 dan sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya. Nah, perhatikan ini penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Contohnya 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Menghormati tempat ibadah umat agama lain. Itulah contoh-contoh nilai-nilai penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk sila pertama yang lainnya. Silahkan anak-anak sebutkan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menerapkan sila kedua dari Pancasila, yaitu mengandung makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia, bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Contohnya,
mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan yang lain berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh nyatanya adalah dalam situasi pandemi ini, kita tidak boleh mengucilkan orang yang terpapar pandemi. Kita harus saling membantu, ya, saling bahu-membahu antar semua anggota masyarakat. Jika ada anggota yang terpapar, jangan dikucilkan. Berilah bantuan kepada mereka, berilah motivasi kepada mereka agar mereka segera sembuh dari COVID-19 dan kita semuanya kembali sehat semuanya. Itu contoh dari penerapan sila kedua dari Pancasila. Nah, anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya. Itu penerapan Pancasila. Nah, berikutnya setelah tadi belajar penerapan Pancasila, kemudian kita juga penerapan Pancasila ini salah satunya menghargai jasa pahlawan. Nah, biasanya para pahlawan ini, pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini diabadikan dalam suatu monumen. Nah, ada juga yang monumennya itu berupa patung. Kali ini kita belajar mengenai karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Itu patung, ya. Nah, teknik untuk membuat patung ini ada macam-macam. Ada teknik cetak, ada teknik cor, ada teknik pahat atau ukir, ada teknik butsil. Nah, teknik cetak itu membuat cetakan dengan cetakan. Kalau teknik cor itu dengan cara dicor. Nah, kemudian kalau teknik pahat itu dengan cara dipahat dengan tatah dan lain sebagainya. Kemudian kalau teknik butsil itu dengan cara menambah dan mengurangi, ya, sesuai dengan kebutuhan yang akhirnya dapat membentuk patung tersebut. Itu teknik-teknik untuk membuat patung. Kemudian fungsi patung, ya, fungsi patung itu ada bermacam-macam. 1. Sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Nah, sarana ibadah misalnya ya ini Candi Borobudur, ya, ini ada patung Siddhartha Gautama dan lain sebagainya. Di sini adalah sebagai patung sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu atau dikenal dengan patung religi. Kemudian yang kedua, patung itu fungsinya untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Nah, ini namanya contohnya Tugu Monas, kemudian bisa saja Tugu Pahlawan, ya, Tugu Muda dan lain sebagainya. Itu namanya patung monumen. Kemudian patung sebagai pelengkap konstruksi bangunan, ya, itu namanya patung dekorasi. Kemudian ada juga patung yang fungsinya untuk penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Yang kelima, patung digunakan untuk dinikmati keindahan bentuknya. Itu adalah fungsi-fungsi dari patung. Nah, nanti anak-anak bisa belajar bagaimana cara membuat patung, baik itu dengan mungkin yang sederhana dengan teknik butsil, ya. Dengan teknik butsil itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang lunak, ya, kalau teknik butsil dengan cara menambah dan mengurangi. Nah, nanti bisa dipraktikkan. Itulah anak-anak tadi bagaimana kita belajar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita bisa mengenal dari sebuah patung. Demikian anak untuk pelajaran kali ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan anak-anak semuanya, tetap semangat dalam belajar,
Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa, berprestasi, berkarakter, dan selalu berbakti kepada guru, orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.